Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024, yang mana di sini kami akan menginformasikan 6 poin penyebab verbal data PPG dalam jabatan gagal. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk diperhatikan ya, bahwa ada 6 poin yang bisa menjadi penyebab utama verbal data PPG Daljab 2024 gagal, yang otomatis bisa saja Bapak Ibu tidak terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Ya, di sini Bapak Ibu harus perhatikan ya, kenapa data Bapak Ibu guru harus sesuai ya. Ini penting Bapak Ibu ya, karena di sini muncul notifikasi kenapa data Bapak Ibu guru harus sesuai. Jawabannya, pada saat mengikuti program Kemendikbudristek, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian penulisan nama Bapak Ibu guru di Dapodik, gelar, NIK termasuk NUPTK, itu bisa saja menjadi penyebab atau memungkinkan Bapak Ibu ya, proses verifikasi dan validasinya gagal Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah rangkum ya 6 poin yang menjadi penyebab atau memungkinkan verbal data itu bisa gagal. Kalau misalkan verbal data itu gagal, itu bisa menjadi penyebab Bapak Ibu guru tidak terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang pertama Bapak Ibu, ya ini penting sekali Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama yang memungkinkan verbal data gagal ini ada 6 poin. Yang pertama, penulisan nama tidak sesuai dengan KTP. Jadi kalau misalkan di KTP-nya itu tidak ada gelar ya, itu harus diinput ya. Usahakan penginputan nama di Dapodik tidak usah menggunakan gelar ya, termasuk gelar keagamaan Bapak Ibu. Jadi penulisan nama di Dapodik harus sesuai dengan KTP. Jadi kalau penulisan nama tidak sesuai dengan KTP, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab verbal data PPG Daljab 2024 gagal Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, data tempat tanggal lahir tidak sesuai. Nah, jadi kalau misalkan data tempat tanggal lahir tidak sesuai, itu bisa menjadi salah satu penyebab verbal data gagal. Makanya tempat lahir di Dapodik, di SIM PKB itu betul-betul harus terinput dengan baik dan benar Bapak Ibu. Kemudian ada kesalahan input NIK dan NUPTK. Jadi ini pengecekannya nanti di verbal PTK ya. Jadi kalau NIK itu bermasalah, itu bisa menjadi penyebab verbal data gagal. Jadi sedini mungkin Bapak Ibu ya, mumpung PPG Daljab 2024 ini belum dibuka, sedini mungkin seharusnya ya Bapak Ibu itu sudah memastikan data-data Bapak Ibu di Dapodik, verbal PTK, SIM PKB, info GTK itu valid secara keseluruhan 100%. Kemudian yang memungkinkan verbal data gagal yaitu tidak tercatat riwayat dan data pendidikan S1. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Artinya Bapak Ibu tidak menginput data pendidikan S1 Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru tidak mencatat data pendidikan S1, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab ya. Bisa menjadi salah satu faktor penyebab Bapak Ibu tidak terpanggil ya, karena yang menjadi pertimbangan ya bidang studi PPG itu disesuaikan dengan ijazah S1. Kemudian yang kelima,
tercatat pada lebih dari satu sekolah induk. Nah, Prof Nunuk sudah mewanti-wanti untuk sekolah induk itu hanya satu. Jadi kalau Bapak Ibu punya dua sekolah, mengajar di dua sekolah, Bapak Ibu harus tentukan mana yang menjadi sekolah induk Bapak Ibu. Satmingkalnya Bapak Ibu itu harus satu ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu, jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru kepala sekolah ya. Jadi jenis PTK Bapak Ibu itu harus disesuaikan dengan ijazah 1. Kalau ijazah 1 Bapak Ibu itu adalah PGSD, maka jenis PTK Bapak Ibu pasti guru kelas. Kalau misalkan PJOK ijazah 1 Bapak Ibu, maka jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan dan Bapak Ibu cermati. Persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Dajab ya, untuk menutup live uji kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini antara lain, satu, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya, persyaratannya WNI ya. Kok warga negara Indonesia memang WNA nggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya. Warga negara sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPGP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah. Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2, maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu